Kita punya pohon mangga juga, bapak punya pohon mangga juga. Ada buah mangga nih di antara dua pohon ini. Bapak mau menghalalkan nggak buat saya? Oh ya, silakan ambil. Maka kedudukannya jadi apa tuh? Jadi halal. Lah terus gimana? Kalau misalkan yang punyanya nggak ada, ya jangan dimakan, karena itu perkara apa? Syubhat. Subhanallah. Nah, orang yang bisa menjauhi perkara syubhat, maka sungguh ia telah menjaga, memelihara agama dan kehormatan. Dua Pak yang sudah dijaga. Satu, menjaga apa? Agama. Dua, menjaga kehormatan. Padahal itu tujuannya syariat Islam. Syariat Islam itu tujuannya apa? Memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara akidah, memelihara harta, memelihara harga diri, kehormatan. Ya, itu maqasidus syariah. Jadi ada 5 Pak. Tujuannya syariat Islam itu 5. 1, memelihara akidah atau keimanan agama. 2, memelihara akal. Kenapa Islam mengharamkan narkoba atau minuman keras? Ya, untuk menjaga kesempurnaan akal. Karena orang yang mengonsumsi khamar maka akan rusak akalnya, maka diharamkan. Ya. Yang ketiga, tujuan syariat Islam adalah menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Makanya kenapa kita nggak boleh makan yang syubhat, supaya kita terjaga harga diri kita, tidak melakukan perkara syubhat. Ya. Kemudian menjaga keturunan kita harus dipelihara, dijaga. Caranya apa? Nikah, jangan zina. Karena kalau berzina hancur keturunan kita. Nggak jelas Pak nasab kita, nasab anak cucu kita kalau berzina. Kemudian yang kelima, menjaga harta, maka tidak boleh mencuri, tidak boleh menggosok. Ya, karena tujuan syariat adalah menjaga harta sesama umat Islam. Orang yang bisa menjauhi perbuatan yang syubhat, maka sungguh ia telah memelihara agama dan kehormatan. Waman waqa'a fis syubhat, barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka sungguh ia akan jatuh ke dalam perkara yang haram. Kalau orang sudah menganggap enteng, menganggap remeh perkara syubhat, maka lambat laun akan terbiasa melakukan perkara yang haram. Orang itu Pak melakukan perkara yang haram itu dari perkara syubhat dulu. Makanya perkara syubhat ini harus dijauhi. Kenapa? Dalam Islam ada kaidah namanya darul mafasid. Apa itu darul mafasid? Mencegah kerusakan yang lebih parah, atau disebut dengan saddud darai. Saddud darai itu artinya menolak celah-celah, jangan diberikan celah orang melakukan perkara yang haram. Makanya ada yang namanya syubhat. Syubhat itu merupakan pintu masuk kepada perkara yang haram. Orang kalau sudah masuk ke dalam syubhat, maka lambat laun dia akan masuk ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala, dia mengembala di sekitar pagar. Ini misalnya ada pagar, ada batas, batas tanah orang, batas tanah kita. Nah, kita mengembala di sekitar batas ini, terlalu dekat dengan batas, maka lambat laun yusiku ayyar ta'afihi, lambat laun hewan gembalaan kita akan melewati, akan memasuki batas tersebut. Ya. Oleh karena itu ada batasan. Batasan itu yang namanya apa? Syubhat. Maka jangan melewati batasan itu. Kalau melewati batasan itu, maka jatuh ke dalam perkara yang haram. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah setiap raja punya batas. Setiap raja punya apa? Punya batas, punya pagar. Wa inna himallahi maharimuhu, batas Allah
pagar Allah adalah perkara yang haram. Allah sudah punya batas, ini halal, ini haram. Ya, maka jangan sekali-kali kita meremehkan perkara syubhat, karena meremehkan perkara syubhat lambat laun akan memasuki perkara yang apa? Yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada apa? Segumpal daging, ada mudghah. Ida saluhat, apabila daging tersebut baik, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh tubuhnya baik. Wa ida fasadat, dan apabila mudghah tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya fisik, yang kelihatan namanya apa? Fisik. Namanya tubuh, namanya jasmani. Yang kelihatan namanya jasmani. Jasmani kita tergantung rohani, tergantung hati. Ya. Kalau hati kita sehat, hati kita bersih, ya, kalau hati kita baik, maka tubuh kita akan baik. Makanya kalau ada orang sering sakit, ya, misalnya apa ini namanya, migrain, atau suka sakit di tulang punggung, suka sakit di tulang pundak misalnya, tulang leher, itu ada hubungannya dengan apa tuh? Dengan hati kita. Hubungannya dengan hati kita. Coba kalau bapak lagi marah, misalnya bapak lagi marah, diledakkan semua kemarahan itu, maka itu akan timbul sakit di badan kita. Ya, akan timbul sakit di badan kita. Ya, misalnya kepala jadi pening, Pak. Orang marah kan itu ya. Kepalanya pening, urat-uratnya tegang, ya, urat-uratnya tegang. Itu artinya apa? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita suka nonton apa itu siraman kolbu itu, banyak ya kan pasien-pasien yang macam-macam penyakitnya itu, tapi tetap Ustadz Danu akan mengarahkan kepada satu perkara. Apa arahannya? Hati. Arahannya pasti ke hati. Jangan jengkel, jangan suka emosi, jangan suka marahan gitu. Itu ke situ. Pasti Ustadz Danu cara penanganannya satu saja. Semua keluhan penyakit itu pasti tujuannya ke situ. Arahnya pasti satu ke situ. Kemana? Ke hati. Ternyata hati yang sehat itu membuat fisik kita menjadi sehat. Hati yang sakit itu gimana? Hati yang banyak penyakitnya, Pak. Kalau di dalam hati ada penyakit sombong, maka akan timbul penyakit di tubuhnya. Apalagi kalau penyakitnya banyak. Makanya penyakit hati jangan dibiarkan. Satu penyakit saja berbahaya, sombong saja berbahaya, Pak. Ya, nggak usah semua penyakit hati kita punya, satu saja penyakit hati kita punya, itu cukup, itu udah menyebabkan berbahaya itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Nabi apa? Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu dari kesombongan. Allahu Akbar. Sebesar debu dari kesombongan. Itu menyebabkan terhalangnya masuk surga. Lah sebesar debu kayak gimana, Pak? Ini kesombongannya bukan sebesar debu lagi, segede gunung. Segunung kesombongannya. Satu penyakit hati berbahaya, apalagi kalau penyakit hatinya banyak. Ada sombong. Apa tuh sombong itu? Raddul haq wa gomtunas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain, itu sombong. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Kalau dikasih tahu yang benar ngeyel, ngengkel, bandel, sombong namanya. Dan merendahkan orang lain kayak iblis. Ya, kayak iblis. Nggak level saya harus sujud kepada Adam. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis.
engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Gak pantaslah saya sujud kepada Adam. Kata iblis sombong, merendahkan. Itu berbahaya. Ya, ada lagi penyakit hati apa? Hasad. Hasad itu artinya apa? Dengki. Dengki itu iri hati. Ya, susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang, itu namanya dengki. Tetangga punya mobil, ini meriang. Ya, tetangga punya rumah, beli rumah baru, masuk rumah sakit dia. Nggak enak, nggak seneng lihat orang senang itu. Jadi senang melihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini orang dengki. Ya, kalau ada temannya punya mobil baru, dia akan ngomong, "Pak, tetangga kita punya mobil baru, paling korupsi." Nuduh langsung, nuduh orang korupsi. Padahal dia kerjanya halal, dia punya mobil baru. Yang menikmati mobil baru orang, dia merasa apa? Terganggu. Nah, ini namanya hasad, dengki, iri hati. Ada lagi apa? Riya. Waduh, riya bahaya juga ya. Beramal ingin dipuji orang, ya, apa-apa ingin dapat pujian. Kalau nggak dipuji males, kalau nggak dipuji lemah, kalau nggak dipuji lesu. Nah, ini riya. Ada juga ujub. Ujub itu apa? Bangga diri, merasa hebat, merasa paling benar, merasa paling berhak masuk surga, yang lain nggak layak masuk surga, hanya dirinya yang pantas masuk surga. Ujub namanya. Ini menghancurkan semua amal, semua itu penyakit hati itu. Nah, oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah, betul apa yang disabdakan oleh Nabi, ida saluhat saluhal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah daging itu disebut dengan kolbu. Nah, ini kolbu ini masih macam-macam Pak terjemahnya. Makanya saya tadi bilang, kalau saya kolbu itu jantung, ya. Karena kalau hati dalam bahasa Arab, hati itu bukan kolbu. Bahasa Arab hati itu kabid. Kabid itu bukan singkatan kepala bidang, bukan, ya. Kabidun hati itu, ya. Kabidun hati. Kalau kolbu diterjemahkannya oleh saya jantung, karena yang paling berfungsi hati atau jantung. Coba, jantung apa hati? Yang memompa darah kita ke seluruh tubuh apa? Jantung, bukan hati. Makanya ada orang gagal jantung. Ya, jantung yang itu yang berfungsi, itu yang paling berfungsi. Ya, jadi kalau hati itu bahasa Arabnya kabidun hati. Ya, tetapi ini yang dimaksud adalah kolbun ruhani, bukan kolbun jusmani. Ada jantung yang bersifat fisik, itu bisa dipegang, itu bisa dilihat, itu namanya jantung fisik. Ada jantung yang bersifat ruhani, abstrak, nggak kelihatan, disebutnya nurani. Ya, disebut nurani karena itu nur, berupa cahaya. Bisa dipahami Pak? Cahaya nggak bisa dipegang Pak, perkara yang abstrak. Itu berupa cahaya, ruh. Ya. Makanya di dalam kolbu, di dalam jantung kita ada yang fisik, ada yang non fisik. Yang fisiknya disebut dengan kolbu atau jantung. Ada yang non fisik yang tidak kelihatan, disebutnya nurani atau ruhani. Ya, nurani atau apa? Ruhani kita. Nah, makanya ruhani kita harus diperbaiki. Ya, sebetulnya ruh kita itu asalnya baik, Pak. Ya, ruh kita itu semuanya baik, ya kan? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh kita ketika di alam ruh itu kan diambil perjanjian oleh Allah.
Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai ruh, ini yang ditanya ruh oleh Allah, bukan jasad. Yang ditanya apa? Ruh. Ruh ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bala, betul kami telah bersaksi engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah sesembahan kami. Jadi ruh kita sesungguhnya asalnya baik, ya, tetapi karena pergaulan yang bebas, bertemu dengan syaiton, ya kan, syaitonul jinsi, syaitonul jinni dan insi. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Akhirnya ruhani kita menjadi kotor, ruhani kita menjadi rusak. Nah, maka kita perbaiki, ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala wahyal qalbu, ketahuilah rohani itu atau segumpal daging itu adalah qalbu, adalah jantung, ya, adalah jantung. Maka kata ini siapa namanya yang ngarang kitab Majalisus Saniyah, itu ada 6 Pak untuk memperbaiki keadaan hati, ya. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Untuk memperbaiki hati adalah baca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Tadabbur itu memahami maknanya, ya. Setelah kita membaca ayatnya, kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya, insya Allah itu bisa menyembuhkan penyakit hati, ya. Yang kedua, wa khalaul baton, mengosongkan perut, kurangi makan, sedikit makan. Jadi sedikit makan itu bisa mengobati hati, ya. Betul Pak, ternyata kenapa banyak penyakit? Banyak makan, segala macam makanan masuk, makan tidak dibatasi, itulah menyebabkan penyakit jantung kita. Tanya tuh di para dokter ahli kesehatan, umumnya penyakit kita itu di tubuh kita, di jantung kita, itu gara-gara apa? Makanan. Nah, di antara untuk menyembuhkan hati kita, jantung kita adalah dengan mengurangi makan, sedikit makan, gitu. Bisa nggak? Sedikit makan. Kalau dulu sahabat sedikit makan, sedikit tidur. Nah, kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Beda dikit, sedikitnya 2 kali. Yang ketiga, untuk mengobati hati adalah qiyamul lail, bangun di malam hari, sholat tahajud. Itu bisa menyembuhkan hati, jantung kita. Ini termasuk fisik Pak, ya. Jadi ini kita mau bicara fisik, mau bicara rohani, sama, ya, sama ini. Untuk menyembuhkan jantung secara fisik, untuk menyembuhkan jantung secara rohani, ya, secara non fisik, sama. Satu, baca Quran dan maknanya dan tadabburi artinya. Yang kedua, mengosongkan apa? Perut. Syukur-syukur puasa, gitu. Syukur-syukur puasa sunnah. Tidak puasa sunnah pun kurangi makan, ya, sedikit makan. Yang ketiga, qiyamul lail, sholat tahajud. Diterapi jantung kita dengan sholat tahajud. Yang keempat, tadarru' indas sahur, berzikir di waktu sahur. Berarti sebelum subuh Pak. Jadi bangun sholat subuh udah dzikir, kita bangun tidur udah dzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk kamar mandi, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Keluar, kita ambil wudhu dan seterusnya, baca doa. Jadi bangun tidur kita sudah dzikir. Sebelum subuh kita sudah banyak zikir, banyak-banyak istighfar, baca tahlil, baca tahmid, baca sholawat, ya, zikir. Jadi zikir di waktu sahur bisa memberikan kesehatan terhadap jantung kita, ya, zikir. Kemudian yang kelima, mujalasatus sholihin, bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, ya.
Walaupun tidak soleh kita, ya kita sedang berusaha menjadi orang soleh ya, gitu. Berkumpul dengan orang yang baik di tempat-tempat yang baik. Biasanya orang baik ada di tempat-tempat yang baik. Nah, kita berkumpul di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Insya Allah sehat hati kita, jantung kita. Kemudian yang keenam adalah wa aklul halal, memakan makanan yang halal. Ternyata makanan yang syubhat, makanan yang haram itu bisa merusak jantung kita. Allahu Akbar, bisa merusak jantung kita. Mohon maaf Pak, orang-orang yang terjaga makanannya, dia tidak pernah makanan yang haram, tidak makan yang syubhat, insya Allah jantungnya sehat-sehat, jantungnya sehat-sehat. Tapi kalau orang banyak makan haram, jantungnya berbahaya, ya, jantungnya banyak penyakitnya. Nah, jadi itu Pak, ini kata ulama luar biasa ya, kita ikuti saran ulama ini. Jadi ada 6 untuk menyehatkan jantung kita. Baca Quran dan maknanya, kosongkan perut, artinya kurangi makan ya, qiyamul lail, zikir di waktu sahur, berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian makan perkara yang halal. Wa huwa ra'suha, kata ulama ini mengatakan memakan makanan yang halal itu adalah pokoknya. Dari yang 6 itu, dari yang 6 perkara tadi, obat jantung itu, yang paling pokok adalah makan makanan yang halal. Makanya udah, kalau jantung kita bermasalah, muhasabah saja. Ingat-ingat, jangan-jangan ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Itu gara-gara jantungnya bermasalah. Itu ya. Istighfar aja udah. Ya, kita daripada nggak mungkin lah itu Ustadz, ya percaya nggak, silakan, nggak percaya juga silakan. Saya menyampaikan itulah sesuai dengan ilmunya para ulama. Kita tinggal istighfar saja, taubat kepada Allah. Ya Allah, seandainya ada makanan yang pernah masuk yang haram dalam tubuh saya saat ini bertaubat kepadamu ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Itu ya, insya Allah jantung kita sehat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat, semoga apa yang kita baca bisa difahami dan bisa pula diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.